seorang yang sangat populer dan orang yakin kebaikannya, yaitu misalnya Jaya Suprana. Ada lagi Sungkarisma. Sampai Jaya Suprana itu mengatakan, saya tidak rela kalau Anies kemudian dijelek-jelekan, dia itu orang baik. Banyak menyatakan seperti itu. Itu secara secara Islam, pendukungan orang-orang yang Muslim itu kan suatu yang positif ya. Dalam beberapa kali pertemuan dengan Jaya Suprana dan yang lain-lainnya itu memang mengagumi tokoh-tokoh Islam yang punya kekuatan luar biasa. Almarhum tokoh-tokoh nasional juga kayak Ridwan Saidi menggambarkan kekuatan Anies ini akan mewarnai kekuatan sebuah negara Indonesia. Dia akan menciptakan suatu perubahan. Itu Ridwan Saidi almarhum bilang seperti itu. Para cendekiawan, para sejarawan, semuanya tahu kemampuan Anies dalam memanage sebuah daerah. 5 tahun sudah dilihat, maka ini sebagai bahan untuk menata kehidupan sebuah negara. Mereka semua berkeyakinan Anies bisa, Anies mampu. Dan bahkan ini fenomena juga Pak Kiai orang yang dari katakanlah partai yang tidak mendukung atau berseberangan sama Anies juga. Beberapa sesepuh seniornya itu kayak ingin mau mengatakan, contoh saja misalnya kayak Akbar Tanjung. Di P3 sana ada Pak Habil Marati. Dia orang-orang P3 yang rasa-rasanya dia pokoknya kepengen. Sampai saya menghadiri satu kongres di Yogyakarta itu, memaksa minta partainya itu untuk supaya partai secara struktural harus mendukung Anies. Kalau tidak, ya kita nggak akan jadi dukung partai itu. Saya nggak perlu sebut lah partai-partai itu, banyak lah, lebih 4 dari 5 partai yang dibawa, yang di grassroots itu kepengennya pokoknya ke Anies itu. Nah, kira-kira apa yang mesti dilakukan untuk mengkapitalisasi, untuk memfinishing itu umat itu seperti apa Pak Kiai? Dari prediksi para tokoh yang ahli di bidangnya juga mengatakan demikian. Pada akhirnya nanti ini kebaikan Anies, kemampuan Anies bakal menarik seluruh partai yang ada, kecuali beberapa partai karena gengsinya tidak mau bergabung dengan Anies. Mudah-mudahan prediksi para ahli di bidangnya itu menjadi kenyataan. Karena ini sebuah kepentingan yang sifatnya sebuah negara. Kata orang-orang ahli di bidangnya itu, ini Jakarta, ini Indonesia akan menjadi kembali macan Asia di tangan Anies. Karena kemampuannya. Beliau mampu, beliau santun, beliau kriteria sebagai kepala negara udah beliau miliki semua. Cinta kepada sebuah umat yang ada di negara ini. Kita lihat kunjungan-kunjungan ke Papua, ke Irian, kemana saja. Itu euforia rakyat terhadap kedatangan beliau luar biasa. Itu gambaran keinginan kebanyakan rakyat di Jakarta ini menginginkan adanya perubahan. Jadi pokoknya harus optimis ya terhadap seperti itu. Memang kan kemarin kan sempat ini pada saat Nasdem mengusung itu kan luar biasa ramai. Tapi cukup lama mengapa Demokrat sama PKS itu kok tidak segera melakukan itu, kan resah semua resah ya, namanya kita katakan yang namanya partai kan tidak perorangan yang memutuskan. Tapi yakinlah, dan keyakinan itu memang sempat membuat deg-degan. Tapi alhamdulillah ternyata dengan mantapnya terjadi satu dialog bagi 3 partai itu dan memutuskan iya. Memang belum sampai tahap pendaftaran. Nah,
sampai kepada nanti tahap pendaftaran ini, apa yang harus dilakukan oleh umat dan rakyat untuk tetap solid ini, apa menurut masukan atau nasihat Kiai? Sebelumnya Om Lim, segala sesuatu terjadi atas kehendak yang Maha Kuasa. Termasuk Surya Paloh lebih dulu mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden, kehendak yang Maha Kuasa. Mungkin kalau itu tidak diambil oleh Surya Paloh, ceritanya lain lagi. Karena beliau telah membuka dan menjadikan beliau sebagai calon presiden, begitu luar biasa rakyat meresponnya. Sampai sekarang ini kembali rakyat merasa punya TV, Metro TV. Itu ya. Dulu kan citranya sempat hilang. Sekarang dicinta lagi Metro TV. Jadi apa yang dilakukan oleh ketiga partai itu pokoknya kita ini mensyukuri ya. Yang zohir ini kan faktanya kan sudah seperti itu. Dan setelah koalisi perubahan itu kan langsung berubah. Betul sekali. Langsung naik. Sampai ada yang mengatakan 80%. 80%. Iya. 38 ada yang berubah, 83. Jadi nggak perlu ditanggapi ya. Ada orang, itu kan belum daftar. Coba nanti itu urusan nanti kan. Kan Allah yang mau mempunyai bolak-balik hatinya. Keadaan sekarang itu merupakan gambaran di masa yang akan datang. Jadi kalau sekarang suara begitu udah luar biasa baru 3 partai, apalagi nanti partai-partai lain juga bakal merapat ke Anies. Sebuah keberuntungan jika momen ini partai-partai bisa bersama Anies ke depan. Sebuah kerugian kalau momen ini tidak diambil untuk maju bersama Anies.